Baik, Shalom Ibu Suemi, Ibu Hana, dan Angel. Selamat malam. Ya, pertama-tama terima kasih banyak sudah mau hadir di Zoom pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan memulai pedalaman Alkitab kita. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan memulai pedalaman Alkitab. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, Engkau ada bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami dapatkan boleh bermanfaat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, pada malam hari ini kita akan sama-sama bahas tentang teologi dalam kitab Bilangan. Jadi di kitab Bilangan itu ada beberapa teologi, beberapa tema pokok utama yang menjadi pembahasan di kitab Bilangan. Tapi malam hari ini kita akan membahas satu tema dari kitab Bilangan ini. Nah, tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang teologi ziarah ke negeri atau tanah pusaka. Jadi sebelum itu saya mau bertanya kepada ibu-ibu di tempat ini, ada yang sudah pernah dengar tentang ziarah atau teologi ziarah itu apa? Atau belum pernah dengar sama sekali, Bu? Aku pernah ziarah kalau di orang Muslim itu ke pemakaman. Oh iya, betul sekali. Betul. Ya. Luar biasa. Ya mungkin secara singkatnya seperti itu ya. Ketika kita berbicara mengenai ziarah, maka secara umum ziarah itu adalah berkunjung ke tempat-tempat suci atau tempat-tempat bersejarah, atau dalam pandangan masyarakat umum itu kita pergi melihat keadaan di kuburan, kita pergi ke sana mungkin membersihkan dan lain sebagainya, itu namanya ziarah. Nah, untuk konteks pembahasan di kitab Bilangan ini adalah ziarahnya bangsa Israel ke negeri pusaka atau tanah perjanjian. Jadi kan Tuhan pernah berfirman kepada Abraham untuk menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keturunan yang banyak, dan juga menduduki tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel itu adalah bangsa yang Tuhan pilih untuk menggenapi perjanjiannya Tuhan. Banyak sekali hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel, dan Israel juga diberikan mandat dan kepercayaan untuk mewarisi dan menduduki sebuah negeri, yaitu negeri tanah Kanaan ini. Nah, Tuhan mempercayakan bangsa Israel untuk mengusahakan dan berkuasa atas negeri ini. Jadi kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama di Kejadian pasal 1 itu kan penciptaan, kemudian masuk Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk mereka mengelola dan mengusahakan Taman Eden. Tetapi setelah mereka mengecewakan Tuhan dengan tindakan-tindakan yang salah di mata Tuhan, Tuhan tidak berhenti sampai situ mempercayakan manusia sesuatu, tetapi bangsa Israel kembali dipilih oleh Tuhan untuk mengusahakan tanah Kanaan. Nah, tindakan Tuhan dalam memilih orang Israel, bangsa Israel ini adalah proses di mana Tuhan mau mempersiapkan mereka menjadi imamat. Imamat itu maksudnya imam bagi Tuhan dalam perjalanan ziarah ini yang mereka kerjakan selama mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, Kanaan ini disebut sebagai pusat kediaman Tuhan di tengah-tengah umatnya bangsa Israel nantinya. Nah, ketika kita berbicara mengenai perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, maka sebenarnya bangsa Israel itu melewati beberapa tempat. Yang pertama itu mereka dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Setelah itu dari Gunung Sinai mereka berangkat menuju ke Kades. Dari Kades menuju ke dataran Moab, dan dari dataran Moab itu kemudian akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, untuk masuk ke tanah perjanjian atau tanah pusaka yang Tuhan janjikan,
mungkin kita berpikir bahwa ini hal yang gampang karena Tuhan yang janjikan dan Tuhan pasti memberikan kemudahan. Tetapi sebenarnya ini adalah pikiran yang salah. Kenapa? Karena Tuhan memberikan banyak hal yang harus dilewati oleh bangsa Israel. Gitu. Mereka perlu namanya perjalanan ziarah, atau dalam konteks pembahasan ini perjalanan ziarah itu adalah perjalanan rohani, dan juga ada penaklukan. Nah, untuk mendapatkan tanah pusaka yang Tuhan janjikan itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena bangsa Israel mereka dihadapkan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah, dan juga proses perjalanan yang sulit harus mereka hadapi. Ada juga musuh-musuh yang harus mereka hadapi. Kenapa? Orang Israel ini kan latar belakangnya bukan orang-orang yang suka berperang gitu kan. Nah, orang Israel itu adalah orang-orang yang bekerja di tanah Mesir. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 1 itu kan dituliskan bahwa bangsa Israel ini mereka mengerjakan Pitom dan Ramses gitu. Bangunan yang sudah disiapkan oleh Raja Firaun untuk mereka kerjakan. Nah, mereka nggak punya latar belakang perang. Ini menjadi hal yang sulit. Tetapi penyertaan Tuhan begitu hebat dalam kehidupan bangsa Israel ini. Nah, teologi ziarah ini, ketika kita berbicara mengenai teologi ziarah ini, perjalanan rohani ini, maka di dalamnya ada beberapa hal yang dicatat. Misalnya yang pertama sensus. Nah, sensus kependudukan ini dalam kitab Bilangan ini dicatat 2 kali. Yang pertama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yang kedua setelah mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, sensus yang pertama ini sensus untuk kemiliteran. Jadi untuk kemiliteran yang jelas, Musa mencatat sensus dari suku-suku bangsa Israel. Itu di dalam Bilangan pasal 1. Tuhan menyuruh mencatat nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Terdapat 12 kepala pasukan yang dipilih dari tiap-tiap suku yang mendampingi Musa. Seperti di dalam suku Ruben ada Elizur bin Shedeur, kemudian suku Simeon ada Selumiel bin Surisdayai, kemudian suku Yehuda ada Nahason bin Aminadab, dan juga suku-suku lainnya sampai suku Gad, Eliasaf bin Reuel, dan suku Naftali itu Ahira bin Enan. Nah, kalau dalam proses pembagian ini sebenarnya yang menjadi pertanyaannya, ada satu suku yang tidak dicatat oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk suku ini masuk dalam peperangan, ikut berperang. Itu adalah suku Lewi. Kenapa? Karena suku Lewi ini mereka sudah diberikan tugas khusus sama Tuhan. Jadi Tuhan memberikan mereka tugas khusus untuk mereka menjaga tempat kediaman Tuhan. Jadi mereka berkemah di sekitaran kemah suci. Seperti sekarang kalau kita relevansi, kita tarik ke masa sekarang itu kayak larinya itu kepala pendeta gitu. Pendeta yang mereka perannya itu hamba-hamba Tuhan yang punya tugas menjaga kediaman Tuhan. Misalnya ada yang dipercayakan tinggal di pastori, ada juga yang dipercayakan untuk menjaga kebersihan agar lingkungan gereja tetap aman. Jadi bangsa orang-orang suku Lewi ini dipersiapkan Tuhan secara khusus untuk supaya rumah ibadah atau kemah pertemuan, kemah suci yang mereka buat sementara itu difungsikan dengan baik. Nah, ibu-ibu semuanya, berdasarkan hasil yang dikumpulkan oleh pemimpin suku, pemimpin persuku, maka jumlah yang tercatat berumur 20 tahun itu, di 20 tahun ke atas yang sanggup berperang itu, kalau dari suku Ruben itu ada 66.500 orang. Suku Simeon itu ada 59.300 orang. Kemudian suku Yehuda ada 74.600 orang. Suku Isaskar terdapat 54.400 orang. Jadi ada banyak sekali, beribu-ribu di dalam setiap suku, sampai pada keturunan Yusuf yang di dalamnya ada Efraim, ada suku yaitu Efraim dan Manasya. Kalau Efraim terdapat 40.500 orang dan Manasya itu 35.400 orang. Dan total dari semuanya itu kalau di dalam
Bilangan pasal 1 itu tercatat orang-orang yang sanggup berperang umur 20 tahun ke atas, yang khusus laki-laki itu ada 603.550 orang. Nah, ada hal yang menarik ketika kita bahas tentang jumlah ini. Kenapa? Karena dari awal ketika Tuhan memberikan maksudnya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu tercatat sekitaran 6.000-an orang. Lalu kemudian itu kan periode pertama, orang-orang pertama yang berangkat ke tanah Kanaan. Kemudian ketika mereka sampai Kanaan, yang menjadi hebatnya itu jumlah setelah disensus kembali itu juga 6.000-an orang. Itu hal yang paling luar biasa kalau kita lihat dari kitab Bilangan ini. Nah, untuk yang kedua itu setelah sensus berbicara juga mengenai penyusunan ke perkemahan mereka. Jadi dalam Bilangan kedua itu ada penyusunan perkemahan untuk mengantisipasi keberangkatan mereka dari Sinai ke Kanaan. Nah, kalau dari sebelah timur itu ada Laskar Yehuda yang berkemah di sekitar situ, ada Isakar dan juga Sebulun. Lalu dari bagian selatan itu adalah laskar-laskar dari suku Ruben, suku Simeon dan juga suku Gad. Yang bagian sebelah barat itu adalah laskar-laskar dari Efraim, Manasya dan Benyamin. Kemudian laskar-laskar yang berkemah di sekitaran sebelah utara itu adalah laskar Dan, Aser dan Naftali. Nah, perjalanan ziarah ini bukan berarti menghentikan kewajiban bangsa Israel untuk melakukan peraturan sosial. Justru perjalanan mereka di padang gurun itu menuntun mereka, kan ada hukum Taurat yang Tuhan berikan gitu. Jadi menuntun mereka agar tetap memperhatikan praktik-praktik yang harus dipatuhi. Misalnya kalau dalam Bilangan ini pasal 5 sampai pasal 30 sampai pasal 40 malah itu ada pernyataan tentang persyaratan khusus untuk penderita kusta, tuduhan tentang perbuatan zina, sumpah orang nazar, peraturan Paskah, berbagai kurban persembahan, pentahiran mengenai perempuan yang bernazar, dan juga berbicara mengenai hak waris. Nah, ketika kita berbicara tentang perjalanan ziarah ini tentu punya makna teologis dan juga proses menuju tanah pusaka atau tanah perjanjian ini, bangsa Israel tidak hanya mengalami hal-hal yang terlihat menakutkan, tetapi ada hal-hal yang dialami oleh mereka seperti yang disebutkan oleh Tuhan gitu dalam perjalanan ziarah orang Israel ini. Sekalipun Tuhan menyuruh mereka berjalan dalam barisan dan Tuhan mendahului mereka, namun tetap saja bangsa ini beberapa kali tidak percaya sama Tuhan dan mereka selalu bersungut-sungut. Mereka juga melawan kepemimpinan Musa. Lalu mereka juga melakukan murtad, menolak perjanjian yang Tuhan berikan, bahkan Tuhan percayakan kepada bangsa itu. Nah, dengan banyaknya hal yang terjadi di kalangan bangsa Israel serta kepercayaan mereka kepada Tuhan dan Musa, namun Tuhan tetap berpegang teguh dalam janjinya. Bangsa ini melakukan perjalanan ziarah atas tuntunan Tuhan untuk mencapai negeri perjanjian atau tanah pusaka. Dan juga Tuhan untuk menunjukkan kesetiaannya yang terus-menerus, Tuhan berjalan di tengah umat-umatnya. Bahkan Tuhan memilih bangsa ini, kemudian Tuhan memberikan jaminan. Jaminan mereka adalah negeri perjanjian, tanah pusaka itu. Makanya kalau kita baca di dalam Bilangan pasal 13 itu, Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan melalui 12 para pengintai yang diutus oleh Musa. Nah, mungkin kalau kita perhatikan dengan baik, generasi pertama dalam proses perjalanan ziarah bangsa Israel ini, mereka harus berhenti di tengah perjalanan karena setiap hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa itu. Nah, hal ini terjadi karena sifat yang memberontak, mereka bersungut-sungut, bahkan melawan Musa dan tidak mau mempercayai perjanjian dari Tuhan. Termasuk Musa sebagai pemimpin dari rombongan orang Israel ini. Dia juga nggak masuk karena dia pernah melawan Tuhan gitu. Dia tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, generasi pertama yang masuk ini hanyalah Yosua dan Kaleb karena mereka adalah orang-orang yang taat. Terbukti ketika Musa mengutus mereka untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka memberikan jawaban yang
sesuai dengan keadaan di sana. Namun mereka tetap menguatkan bangsa Israel gitu. Nah, Ibu-ibu semuanya, kalau perjalanan ziarah ini atau perjalanan rohani menuju tanah Kanaan ini, jika kita tarik atau kita relevansikan dalam kehidupan kita saat ini, maka mungkin kita bisa katakan bahwa tanah Kanaan itu sebagai tempat untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa lain, bangsa Israel jadi berkat. Kalau kita ibaratkan dalam hal ini, Mesir itu adalah tempat kita belajar gitu. Kalau kita kontekskan dalam hidup kita, Mesir itu tempat kita belajar, kemudian Kanaan adalah tempat kita melayani dan jadi berkat. Nah, perjalanan menuju tanah Kanaan harus siap terlebih dahulu diproses dalam berbagai keadaan. Relevansinya di masa sekarang itu kita, kalau misalnya kita lihat tetangga kita, mereka kan harus pergi ke tanah suci. Mereka harus pergi ke tanah suci dulu, baru bisa disebut suci dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita, ya tanah suci kita itu surga gitu. Kalau mereka harus pergi ke Mekah baru disebut suci, tanah suci kita itu surga. Nah, Israel itu maksudnya Israel itu tanah yang sakral, bukan berarti kalau kita nggak ke sana kita nggak jadi orang suci. Namun bukan berarti juga kita nggak boleh ke sana. Kita boleh ke sana dengan catatan kita mau lihat sejarah kita, atau kita melihat sejarah kejadian yang ada di sana supaya memudahkan kita untuk kita bisa mengikuti. Maksudnya ketika kita menyampaikan firman, orang juga bisa percaya karena kita ada bukti-bukti. Oke, jadi itu saja mungkin perjalanan ziarah bangsa Israel atau perjalanan rohani yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, karena ini juga memberikan kita pemahaman bahwa kita nggak harus jauh-jauh pergi ke Israel gitu, tetapi kita punya surga yang berarti kesucian kita tidak ditentukan di tempat gitu, di tempat kayak seberang kan mereka harus pergi ke Mekah, kalau kita kan hidup kita gitu. Kemudian dalam perjalanan mereka kan Tuhan akhirnya menghukum generasi pertama, hampir semuanya itu mendapat hukuman karena mereka nggak taat gitu. Nah, di sini juga kita bisa belajar bahwa sifat ketaatan itu akan membawa berkat buat kita sendiri. Tetapi sifat pemberontakan, sifat bersungut-sungut itu tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Itu saja yang menjadi pembahasan pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya dari ibu-ibu atau dari Angel yang mau bertanya dari hasil materi yang saya sampaikan. Kaca suaraku kedengaran nggak? Oh, kedengaran Angel. Aku mau nanya sesuatu. Iya, silakan. Sebenarnya ini satu pertanyaan, tapi sebenarnya dia kayak dua pertanyaan tapi dirangkum dalam satu. Oh iya, paham. Oke. Jadi gini, pertanyaannya tuh gini. Nah, dalam proses ziarah menuju tanah pusaka, apa aja sih perintah-perintah Tuhan yang harus ditaati? Nah, kemudian penyertaan Tuhan seperti apa yang tampak dalam ziarah bangsa? Oke. Paham. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai pemberian perintah Tuhan di dalam pasal, kalau nggak salah pasal 5 ayat 1 sampai pasal 10 ayat yang ke-10 itu berbicara mengenai Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk tidak menajiskan diri, karena Tuhan itu kan Allah yang suci. Tuhan adalah Allah yang suci dan Tuhan itu hadir di antara umat-umatnya. Misalnya kalau dalam konteks kitab Bilangan ini kan ada kemah pertemuan. Tuhan hadir di tempat itu, artinya Tuhan ada di sekitar umatnya. Nah, kalau umatnya nggak suci bertemu dengan Tuhan yang suci itu kan nggak cocok. Jadi itu ada perintah yang Tuhan sendiri perintahkan kepada Musa dan bangsa Israel bahwa mereka harus hidup dalam kesucian. Mereka nggak boleh menajiskan diri di kemah pertemuan, karena Tuhan itu Allah yang suci, yang hadir di tengah-tengah umatnya gitu. Lalu
Kalau berbicara mengenai sebenarnya banyak Angel yang perintah-perintah yang harus ditaati. Bahkan hukum Taurat itu juga yang sebelumnya di dalam kitab Keluaran yang Tuhan berikan, itu juga sebenarnya perintah yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel taati. Bukan berarti hukum Taurat itu menjanjikan keselamatan, tetapi hukum Taurat itu menuntun orang Israel supaya mereka melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi pertanyaan yang kedua itu tentang penyertaan Allah, penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan ziarah, perjalanan rohani mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Yang pertama itu Tuhan mengembalakan bangsa Israel. Jadi Tuhan berperan sebagai gembala yang artinya Tuhan mengayomi bangsa Israel. Tuhan juga memberikan bangsa Israel ini kebutuhan mereka. Sama halnya kayak gembala. Gembala itu kan tugasnya kayak dia menyediakan makanan yang terbaik, dia mencari air yang baik untuk domba-dombanya. Begitupun Tuhan berperan dalam hari ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Allah mendidik bangsa Israel. Nah, dalam proses proses didikan bangsa Allah kepada bangsa Israel itu, Allah memberikan banyak sekali hal-hal yang diperintahkan maksudnya bangsa Israel itu harus ikutin gitu. Kayak mereka harus ikutin apa yang Tuhan perintahkan, kemudian mereka tidak boleh berontak, Tuhan berada di depan mereka, artinya mereka harus ikuti Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu harus mereka lakukan. Jadi kayak proses didikan yang Tuhan berikan itu bahkan keras. Ada hukumannya. Siapa yang ikuti didikan dengan baik, maka dia akan selamat, tetapi siapa yang tidak, dia akan binasa. Dan ini terbukti di generasi pertama kan bangsa Israel itu hampir semuanya nggak lulus gitu. Mereka tinggal Yosua dan Kaleb aja yang masuk ke tanah perjanjian. Lalu yang ketiga, cara Allah mendidik itu dengan tegas. Allah memberikan kasihnya. Nah, siapa yang taat pada didikan dia akan dapat berkat. Siapa yang enggak ya siap-siap dapat hukuman. Kemudian Allah dalam penyertaannya, Allah berperan sebagai pribadi, atau kalau dalam konteks sekarang ini seorang motivator atau juga fasilitator dan juga partner yang ada bersama dengan mereka. Tuhan membimbing mereka ke jalan yang benar. Ada kesalahan, Tuhan masih mengampuni dan berjalan bersama dengan mereka. Itu kalau ketika kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan. Bagaimana Angel? Oke. Ada lagi dari ibu-ibu? Atau paham semuanya? Oke. Luar biasa, semuanya paham dengan pedalaman Alkitab ini. Saya berharap dari pedalaman Alkitab ini kita semua mengambil makna terpentingnya bahwa kita juga dalam kehidupan kita sepanjang kita berproses di usia kita yang sekarang ini, kita juga harus melakukan perjalanan rohani. Perjalanan rohani yang dimaksud adalah kita mau diproses Tuhan dari berbagai macam keadaan, berbagai macam perilaku, dan bahkan kita mau tidak hanya Tuhan yang berjalan bersama kita di depan kita, tetapi kita tetap menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, seperti tetap menjaga supaya hubungan kita dengan Tuhan benar, atau anak-anak muda mungkin tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Itu saja yang menjadi pedalaman Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Hana, Ibu Suemi, dan juga Angel yang sudah bersedia untuk mengikuti pedalaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Bu.